Salam sastra. Kita ketemu lagi di Sastra Bulan Purnama edisi 122 dalam Putri Reading seri Formboom seri 22 yang setiap bulan selama pandemi ini kita selenggarakan secara virtual melalui kanal YouTube Sastra Bulan Purnama. Untuk bulan November ini Putri Reading Formboom akan diisi novel berjudul Kisah Kinasih karya Damadub yang tinggal di Riau dan akan dibacakan oleh beberapa kawan. Ada yang 2 orang tinggal di Jogja, Anes Prabu dan Gunung Dewi Puspitasari, keduanya pemain teater. Juga Damadub sendiri akan membacakan penggalan novelnya sambil menari, juga direspon oleh satu kelompok tari, komunitas tari yang akan menari gambyong secara bersama di tempat berbeda-beda yang dipimpin oleh Tara Nusantara. Masing-masing akan membacakan penggalan-penggalan novel sehingga para penikmat sastra bulan purnama Melayu itu bisa mempunyai imajinasi mengenai kisah kinasih. Untuk selanjutnya bisa mendapatkan buku ini di beberapa toko di Jogja atau di tempat-tempat lain. Selamat malam, mari kita nikmati penampilan berita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sobari mewakili penerbit Pustaka Pelajar di Yogyakarta. Yang saya hormati Budama yang sudah mempercayakan naskahnya kepada kami, penerbit Pustaka Pelajar. Yang saya hormati para narasumber yang sudah memberikan kita semua wawasan mengenai isi dan konten dari novel ini. Yang saya hormati panitia dari Tembi yang sudah merancang dengan baik acara ini sehingga berjalan dengan lancar. Yang saya hormati para penonton dan viewer semua yang ada di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua dapat berkumpul saat ini di tempat masing-masing dalam keadaan sehat. Walau kita terpisahkan jarak dan tidak dapat berkumpul di satu tempat seperti bedah buku atau launching pada umumnya karena pandemi ini. Namun insya Allah tidak mengurangi niat, makna, dan maksud tujuan dari launching buku ini. Salah satu hikmah dari pandemi ini adalah di saat beberapa penerbit mengalami kemunduran atau bahkan gulung tikar, namun penerbit Pustaka Pelajar mampu bertahan dan tetap mampu menerbitkan buku-buku berkualitas. Salah satunya novel yang hangat kita bicarakan ini, yaitu novel Kisah Kinasih. Sebenarnya Pustaka Pelajar sendiri kebanyakan menerbitkan buku-buku teks atau buku ajar perguruan tinggi. Tapi ketika Budama menawarkan naskah ini, dengan senang hati kami terima setelah melihat isi konten yang ada dalam naskah novel ini. Dan tentunya melihat track record beliau yang sudah menulis banyak novel-novel berkualitas. Novel Kisah Kinasih ini sendiri merupakan buku kelima yang ditulis beliau, yang kami terbitkan. Sebelumnya pada tahun 2016 ada novel Gita Dunya, kemudian tahun 2017 novel Duologi Fata Morgana dan Metamorfosa, kemudian akhir tahun 2020 lalu novel Langkah Telanjang. Alhamdulillah semuanya dapat tersebar luas di masyarakat. Menurut kami Budama ini termasuk salah satu penulis yang sangat berbakat dan juga sangat produktif. Hampir tiap tahun selalu mengeluarkan naskah terbarunya. Luar biasa. Semoga dapat menginspirasi penulis-penulis muda lainnya untuk makin giat berkarya. Untuk isi dari buku ini saya rasa saya tidak perlu lagi menceritakannya karena sudah dibahas, dijelaskan secara tuntas, jelas dan gamblang oleh para narasumber yang expert di bidang masing-masing nantinya. Salah satu kegiatan produktif yang dapat dilakukan saat pandemi ini ya baca buku. Banyak pesan moral yang dapat kita petik dari membaca novel ini. Seperti dalam salah satu kutipan di back cover buku ini. Seseorang yang tersesat tentu akan mencari jalan kembali. Sementara Kinasih tidak tersesat jalan.
Dia tahu benar apa yang menjadi keputusannya saat ini. Dia tak perlu jalan kembali. Dia hanya perlu melanjutkan perjalanan. Mungkin dapat kita artikan bahwa semua manusia pasti pernah berbuat kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tapi kita harus dapat ambil hikmahnya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik, serta tentunya bermanfaat bagi banyak orang. Seperti buku ini yang insya Allah dapat menambah wawasan dan menjadi bacaan bermanfaat bagi kita semuanya. Harapan kami adalah semoga novel ini dapat menjadi bacaan yang dapat diterima seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pertanyaan yang akan muncul setelah acara ini tentunya adalah, bagaimana cara mendapatkan novel ini? Novel ini dapat dibeli melalui toko buku, jaringan pemasaran pustaka pelajar yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau di Jogja, Bapak Ibu sekalian dapat beli di toko buku sosial agensi, atau juga dapat dibeli secara online melalui website pustaka pelajar atau marketplace favorit Bapak Ibu semua. Tinggal ketik saja novel Kisah Kinasih atau novel Damadov. Untuk harga dari novel ini cukup terjangkau, hanya Rp70.000, belum termasuk diskon. Menurut kami cukup murah untuk kualitas novel seperti ini. Dan tentunya pastikan Bapak Ibu sekalian beli buku yang original. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mewakili Pustaka Pelajar, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah Kinasih, kisah seorang anak manusia yang terikat oleh sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian untuk menikmati gemerlap dunia dengan menukar jiwanya. Kinasih memutuskan untuk berhenti dari ikatan yang membelengguku. Ikatan yang dulu kusetujui karena dunia tak berbelas kasih kepadaku. Kita semua tahu, sebagian dari kita mengenakan topeng. Tapi siapa di antara kita yang menyadari bahwa keberadaan kita sekaligus menjadi ketidakberadaan kita? Kita telah terlalu lama terpenjara. Akankah terlalu lama berarti selamanya? Tidak bagiku. Aku memutuskan untuk berhenti dari ikatan yang membelengguku. Lagi pula, itu hanyalah sebuah perjanjian, bukan sebuah sumpah. Ada yang mengatakan padaku perihal main api, pengkhianatan. Aku tak peduli. Ada pula yang menanyakan padaku perihal pencarian. Apa yang kau cari, Kinas? Aku letih. Itu saja. Dan aku akan melakukan apa saja untuk tak lagi letih.
ketika mencari, kau butuh ketekunan. Dalam pencarian, kau harus terus bergerak, melakukan sesuatu, membawa bekal, atau melepaskan beban bila hal itu memberatkanmu. Selagi kopi masih panas, katakanlah apa yang perlu dikatakan. Karena bila kopi telah dingin nanti, ruang dan waktu kembali memenjarakan kita. Aku harus melanjutkan perjalananku. Sebagian orang tersesat untuk sementara waktu. Seseorang yang tersesat tentu akan mencari jalan kembali. Sementara aku, Kinasih, tidak tersesat jalan. Aku tahu benar apa yang menjadi keputusanku saat itu. Aku hanya harus melanjutkan perjalananku. Tahukah kamu perihal penantian? Dalam penantian, kau sudah tahu apa yang kau harapkan. Kau hanya tinggal duduk diam. Dalam penantian, yang dibutuhkan adalah kesabaran. Penantian, pencarian, keduanya bermuara di nafas yang sama. Sekat pemisahnya bernama ruang dan waktu. Mulya ing asa neki. Halo, nama saya Nunung dari Puspitasari. Kali ini saya akan membacakan petilan novel dari karyanya Dramatjov yang berjudul Kisah Kinasih. Saya akan membacakan bab 1 berjudul Wedal, Every Time is a Good Time. Kinasih menghisap panjang-panjang rokoknya, membiarkan asap menjelajahi relung tenggorokannya sesaat, lalu dia hembuskan melalui bibir yang terbuka sedikit. Panjang asap itu berkelana di semua ruangan. Hisapan kedua,
Asap langsung dihirup serta-merta hidungnya. Dan dibiarkannya keluar perlahan melalui hidung yang disusul oleh bibir merah meronanya dengan kepalanya sedikit mendongak. Aku perempuan bersuami, Young Man. So, tolong koreksi kata-kataku tadi apabila ada yang keliru. Please, stop calling me Young Man. Itu terasa seperti cemoohan. Terdengar seperti tengah mengatakan bocah ingusan. Isapan pendek rokoknya buru-buru dia hempaskan. Dari gerak-gerik bola mata lelaki di hadapannya, Kinasih dapat merasakan detak keresahan di jantung lelaki itu. Kinasih tidak bermaksud mempermainkannya. Kinasih menjulurkan tangannya ke asbak malas-malas dan sikapnya memperlihatkan seolah tidak peduli dengan kata laki-laki itu yang kian terdengar gusar. Pramusaji datang. Terima kasih. Bersamaan, Kinasih dan lelaki itu mengatakannya tanpa saling menatap. Hanya memandang cangkir berisi kopi panas itu. Sembari menunggu kopi panas yang menghangat, pas untuk dinikmati, sebaiknya kita katakan yang perlu kita katakan saja. Karena setelah kopi mendingin itu tidak pas lagi untuk dinikmati. Waktu akan kembali menguasai kita dan kamu harus segera menjalankan kewajibanmu, merampungkan lagu-lagu yang harus kamu bawakan di acara itu. Sementara aku harus kembali menjalani apa yang telah menjadi rutinitasku, tanpa memikirkan kembali apa yang telah terjadi. Lelaki itu mematikan rokoknya, lalu menyandarkan bahunya di kursi marun itu. Dipejamkannya matanya sesaat, seolah menahan berat beban di pundaknya. Kemudian dibukanya matanya perlahan. Lalu kembali tangan bersedekap di atas meja, matanya menatap Kinasih. Mungkin kamu berpikir aku biasa dengan situasi seperti ini. Aku tidak menyalahkanmu. Seandainya kamu berpikir demikian, aku bukan lelaki sempurna. Kamu bisa dapatkan berita tentangku dengan mudah. Aku tidak akan berkelit. Aku pun tidak akan menyalahkanmu kalau kamu berpikir aku suami yang tidak setia. Aku selalu berupaya semua berjalan di rel yang tepat. Dan sejauh ini semua baik-baik saja sampai hari ini. Jangan salah paham. Pernikahanku baik-baik saja. Jangan berprasangka aku tipe orang yang melakukan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, ya kan? Semua di jalur yang semestinya. Aku sudah berusaha menjadi seseorang tanpa gelar pecundang atau bahkan bajingan. Lelaki itu menerawangkan mata sekeliling ruangan sejenak, menghela nafas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan tenang. Berusaha melakukannya setenang mungkin. Mungkin dia sendiri kaget dengan kata-kata yang baru saja diucapkan. Oh, kamu pikir aku perempuan kesepian yang kurang kerjaan, menggoda pemuda yang masih berjuang mencari sesuap nasib? Diminumnya kopi itu menghangatkan kalbu. Aku hanya minta kamu untuk mengoreksi jika aku keliru mengatakan kita sudahi saja semua ini.
Bukankah tidak ada yang kebetulan di bumi ini? Ucapan yang menantang dari diri yang merasa. So, you are not such a young man. Dinaikkan alisnya ke kiri sambil tersenyum. Diraihnya tangan Kinasih lalu dicium. Please don't. Kali ini Kinasih memohon. Dia lalu berdiri, meraih tasnya, mengusap kepala lelaki itu, dan pergi meninggalkannya setelah mengatakan, sebaiknya kita kembali berjalan di rel yang telah diperuntukkan bagi kita. Mereka berpisah tanpa saling berkenalan. Tapi siapa yang tidak kenal Kinasih? Kalaupun ada yang mengenalnya, tentu bukan hal yang sulit untuk mencari tahu tentangnya. Lelaki itu mungkin termenung. Entah apa yang dipikirkannya. Mungkin istrinya, atau pertemuan tak terduganya dengan perempuan parubaya berkain tenun dan berkebaya yang langsung memikatnya, atau barangkali memikirkan hidup. Dari semua pencariannya akan arti sebuah kehidupan, dari semua buku-buku filsafat yang dilahapnya siang malam di tahun-tahun lampau, serta kewajiban memberatkan bahunya yang tak mampu ditolaknya, inikah yang direnungkannya? Kadang hidup menyajikan sesuatu yang terasa pahit dan tak adil. Entah apa yang melatar belakangi itu semua. Apakah hendak mengawetkan buah yang namanya kesabaran, keikhlasan, kesediaan manusia dalam menjalaninya, lalu meletakkan buah-buah tersebut di museum untuk mengajarkan siapa saja yang kelak tersesat sehingga mampu menemukan jalan pulang setelah memakan buah-buah itu? Lelaki itu melambaikan tangan, meminta bil. Diambilnya sebatang rokok dari bungkus yang ditinggalkan Kinasih. Si pramusaji datang menyodorkan catatan. Lelaki itu membuka dompet. Ambil kembaliannya. Terima kasih. Wajah pramusaji berseri-seri menerima tips yang lumayan. Oh, boleh pinjam penanya? Diambilnya. Begitu saja dari sangku sarung ikat. Pramusaji mengangguk sambil memukul hormat lalu berlalu. Kalau saja Kinasih menunggu sebentar, mungkin dia berkesempatan membaca syair yang dituliskan pemuda itu pada bungkus rokok yang dibuka lebar. A cup of cappuccinos, sweet yet strong. Hi, young lady. Have you forgotten something? It's still warm. It's still warm. Times ain't human. It's the game you play. Untuk sejenak, laki-laki itu membiarkan dirinya terombang-ambing dalam pusaran yang melegakan. Untuk kali pertama, dia membiarkan dirinya tak berjalan di rel yang semestinya. Menakutkan, menegangkan. Namun meski tak mengetahui alasannya, dia merasakan kelegaan tiada tara. Baru kali ini
dirinya merayakan kebebasan dalam penjara. Terpenjara yang membebaskannya. Waktu tak pernah sekalipun mengkhianati. Kopi itu masih hangat ketika Kinasih meninggalkannya. Kopi hangat semestinya masih layak untuk dinikmati. Terlebih 17 November 2021. Terima kasih. Saya Anes Prabu, saya akan membacakan nukilan novel Kisah Kinasih karya Dama Dovi. Bab 3 yang berjudul Dalem Ijo. Rumah khas Jawa pedesaan tahun 70-an terlihat seperti disunggi oleh tanah perbukitan daerah Kelurahan Es. Tegap dan sedikit angker. Kesan bersahaja mengaturkan selamat datang bagi siapa saja yang berkunjung. Mungkin angker bukanlah kata yang tepat. Sakral. Barangkali itulah kata yang tepat untuk menggambarkan aura yang mengitarinya. Sebuah rumah papan. Rumah sederhana yang kaca-kaca jendelanya bening, menampilkan pesona vitrase rendah di dalamnya. Kain berenda transparan bunga-bunga warna putih gading selalu saja bebas meliuk-liuk tertiup angin yang membelainya dari sela-sela jendela berderet itu. Jalanan bebatuan kecil setapak sedikit menanjak tak membuat jengah orang yang mau tak mau harus sedikit menunduk jalannya. Tak lama, hanya sekitar 9 langkah sudah bisa mengetuk pintu rumah. Tapi hal mengetuk pintu jarang terjadi. Karena pintu rumah yang terdiri dari 2 lapis itu selalu terbuka lebar. Baru ketika malam hari, lapis pintu pertama yang terdapat 2 kaca patri oval itu tertutup. Dan ketika tengah malam, baru lapis pintu kayu kedua ditutup. Bagi yang datang kali pertama ke rumah itu, sejak langkah pertama pasti sudah mendongakkan kepala ke kiri atas. Tempat pohon jambe berdiri tegak. Mereka tentu telah mendengar kabar angin jauh-jauh hari tentang sosok perempuan tua penghuni pohon itu. Lihat saja, selalu saja di langkah ketiga mereka berhenti sejenak. Entah karena penasaran ingin membuktikan kebenaran cerita tersebut, atau malah ragu hendak melanjutkan langkah sampai ke depan pintu nanti. Namun selalu saja langkah ke depan tak lagi gentar, karena wangi sereh dari dalam rumah seolah merangkul mereka untuk segera masuk. Banyak cerita dari mulut ke mulut tentang rumah itu. Konon, dulu pernah ada beberapa pencuri yang dengan mudah ditangkap warga karena mereka berdiri di depan pintu masuk sambil berteriak-teriak ketakutan. Teriakannya itu membangunkan siapa saja di seputaran rumah itu yang tengah tertidur lelap. Sambil menggigil ketakutan, mereka mengatakan bahwa mereka seperti tersesat di hutan belantara yang di dalamnya terdapat danau yang luas dan dalam. Mereka langsung diamankan ke kantor polisi karena beberapa barang curian sebelumnya diletakkan di bawah pohon jambe tak sempat mereka sembunyikan. Barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan para pencuri itu telah terikat dengan sendirinya di pangkal batang pohon jambe itu. Ada mesin jahit, roda sepeda ontel, bantal, tudung saji, dan lain sebagainya.
rumah itu dalam hijau. Pepohonan sekelilingnya juga didominasi warna hijau. Rumput Jepang yang terbentang di sebelah kanan sedikit menanjak itu juga berwarna hijau. Dari selatan, yang paling terlihat adalah pepohonannya. Pohon kaliandra yang paling tinggi. Beberapa layang-layang selalu saja nyangkut di dahan-dahannya. Tapi mau bagaimana lagi? Anak-anak kecil tidak berani memasuki kebun itu. Bukan karena takut, tapi lebih ke perasaan sungkan. Sungkan karena kalau ketahuan memasuki kebun nanti akan ditanya, "Sudah makan belum? Anaknya siapa? Sekolah apa enggak?" Dan sebagainya. Mereka yang tidak terbiasa dari kecil untuk menjawab pertanyaan tentu akan memikirkan banyak hal untuk sekedar menjawab apa adanya. Belum lagi kalau jawaban mereka dengan bahasa ngoko, dengan bahasa Jawa ngoko, pasti akan dengan segera dikoreksi oleh si nyonya rumah itu dengan menggunakan bahasa Jawa kromo. Alhasil, layang-layang akan tetap termangsang di pohon kaliandra itu. Karena anak-anak itu lebih memilih merelakannya ketimbang gugup menjawab pertanyaan ini itu. Itu kebun di sisi kiri dalam hijau, atau orang biasa menyebutnya kebun kidul, kebun selatan. Sementara di sebelah kanan kebun lor, kebun utara. Di sini terdapat pohon nangka yang buahnya selalu mulus, tidak pernah dimakan codot. Beberapa tanaman anggrek menghiasi kebun ini. Konon, di petamanan anggrek itu pada saat-saat tertentu terlihat serombongan penari jadilan yang nantinya akan menghilang tepat di semak-semak anggrek tersebut. Di belakang rumah terdapat sebuah sendang, sendang keramat. Begitu yang dipercaya dari generasi ke generasi. Terdapat undak-undakan yang tertata rapi dari batu putih. Karena tempat ini lebih tinggi kurang lebih 1,5 meter dari halaman belakang dalam hijau itu. Di timur sendang, 2 buah kolam ikan besar menjadi pemandangan tersendiri. Di sekeliling kolam itu terdapat tanaman serai yang memenuhi kebun belakang. Dulu, tanaman serai ini dimanfaatkan untuk dibuat minyak. Kompor besar penyulingan sampai sekarang pun masih tidak beranjak dari tempatnya, meski sudah tidak berfungsi lagi. Pabrik minyak serai gulung tikar. Itu saja berita yang terdengar. Tanaman serai di kebun itu sepertinya tidak ingin punah. Mereka tetap tumbuh subur. Pernah beberapa kali ada yang menggunakan racun tanaman supaya punah karena berniat membeli lahan itu untuk dibikin bangunan rumah. Tapi tidak berhasil. Selalu saja keesokannya, paginya tanaman itu telah bertunas 2 jengkal telapak tangan. Lalu orang-orang yang berniat meniadakannya jerah. Lalu terdengar cerita-cerita tentang tanaman serai itu sebagai jamu, obat, bumbu, pengusir makhluk halus, pewangi ruangan, dan lain sebagainya. Tapi mungkin cerita itu tidak sepenuhnya sekedar cerita. Buktinya, sampai sekarang pasar tradisional yang berjarak sekitar 15 menit jalan kaki ke arah selatan hanya menyediakan serai dari kebun itu. Tidak menyediakan serai dari kebun lain. Masyarakat terlanjur percaya
bahwa selain wangi, tentu saja khasiat-khasiat yang telah diceritakan secara turun-temurun itu bukan sekedar isapan jempol. Burung perenjak bersaut-sautan. Perenjak, perenjak, perenjak. Kicaunya benar-benar serupa itu, seperti tengah menyuarakan kata-kata perenjak. Mungkin karena itulah dia dinamakan perenjak. Wah, ono perenjak, arep ono dayo. Kehadiran perenjak sebagai pertanda akan datangnya tamu. Selalu saja ucapan itu keluar dari bibir tipis si Nyonya Rumah setiap kali mendengar kicauan burung perenjak. Hampir setiap hari, tidak bosan, seperti baru pertama kali mendengarnya saja. Ketakjuban dan sukacita mengiringi ucapan itu. Tak berubah, selalu saja begitu. Irma, coba panggilkan bapakmu kemari supaya nyeser ikan untuk tamu. Gadis belasan tahun yang sedang memeras kain untuk dijemur seperti tidak mendengar. Acuh tak acuh. Sekali lagi dipanggilnya si Irma itu. Masih belum sadar dirinya lah yang dipanggil. Dia malah menoleh ke kanan dan ke kiri. Baru setelah ditepuk bahunya, dia gelagapan. Masih belum nyadar juga sekarang namamu Irma. Sapa si Nyonya Rumah geli. Gadis itu mengangguk canggung dan malu-malu. Wonten dawuh menapa enten? Ada perintah enten? Panggil bapakmu kemari untuk menjala ikan di belakang. Mau ada tamu. Oh, nggih, 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 nggih. Segera ditinggalkannya kain-kain yang masih menumpuk basah di ember merah yang mulai lapuk warnanya menjadi merah muda itu. Meski hatinya bertanya-tanya, kenapa selalu saja yang dikatakan bendoronya itu benar terbukti. Mau ada tamu. Irma. Gadis belasan tahun itu baru beberapa minggu diganti namanya. Sebelumnya dia bernama Guteng karena badannya yang hitam kelam, kurus, kering. Orang tuanya sudah lama bekerja sebagai pembantu di rumah itu. Demikian juga dengan kedua orang tuanya itu, kakek dan neneknya. Kasih nama anak Mbok ya yang baik. Masa dikasih nama Guteng? Kepriwe sih? Gimana sih? Seng momong ora trimo kalau namanya begitu. Makanya anakmu sakit-sakitan terus. Biyunge Irma mengangguk tertunduk. Tidak berani memandang mata Enten. Menurut Enten yang menjaga anak itu tak terima dengan nama sebelumnya. Karena itulah anak itu sakit-sakitan. Ngapunten, Ten. Wes. Siki dadi Irma ireng manis. Anakmu itu hitam manis. Jangan diguteng-gutengke. Nggih, Ten. Biyunge Irma menurut saja tanpa sempat berpikir bahwa nama membawa visi dan misi penting dalam kehidupan seseorang. Atau barangkali dia salah seorang yang beranggapan bahwa nama hanyalah sekedar panggilan saja. Enten. Kependekan dari Den Nganten. Sewaktu baru menempati rumah ini, si Nyonya kerap dipanggil Den Nganten karena masih pengantin baru. Konon rumah ini sebagai mas kawinnya ketika itu.
Meski tidak sedikit saksi yang mendengar bahwa mas kawin si pengantin laki-laki kepada si pengantin perempuan ketika ijab kabul adalah janji suci, setia sampai mati. Entah mana yang benar. Mungkin ketika itu ada yang keberatan ketika mas kawin hanya berupa ucapan. Semestinya mas kawin berupa benda. Dalam ijo, secara resmi menjadi mas kawin yang berupa benda. Enten masih kinyis-kinyis menikmati sebagai pengantin baru ketika suaminya meninggal dunia. Mas kawinnya yang berupa janji suci setia sampai mati dibawanya serta mencintai selamanya. Enten tak menikah lagi semenjak itu. Mencintai selamanya. Mas kawin yang berupa janji setia terikat sudah di hatinya. Panggilan Ten pun melekat kepadanya. Enten, kependekan dari Den Nganten. Terima kasih. Dirapalkannya kata demi kata, seolah sebagai pengingat jasmaninya. Untuk melebur dengan jiwanya menuju kedamaian.
Oke, terima kasih pada semua penampil yang telah membacakan penggalan novel karya Damadop yang berjudul Kisah Kinasih. Terima kasih pada novelisnya Mbak Damadop Irio. Terima kasih juga pada Rini Kumastuti, Matitis, Sendang Wangi, Talenta Watikta dan Tara Nusantara yang telah menari Gambyong. Tidak lupa juga terima kasih saya sampaikan pada Nunung Deni Puspitasari dan Anes Prabu yang telah membacakan novel karya Damadop. Terima kasih juga pada kawan kami Raman, Edi dan Rizal, juga pada editing Yunati, dan pada semua kawan-kawan sastra bulan purnama di mana saja yang menikmati dan mengikuti pertunjukan Putri Ding Trombon seri 22. Kita ketemu lagi di bulan Desember dengan buku yang berbeda dan penampil yang berbeda. Terima kasih, sampai jumpa.